akal, dan logika yang membuat wanita Kristen ini bersahadat. Setelah Bible apa hukum keduanya? Nggak ada. Nggak ada, karena Bible sendiri sebenarnya kalau boleh dikatakan ini tingkatannya seperti hadis. Cuman hadis yang seperti apa nih? Jadi hadis, ya. Hadis sahih, hasan, doif, maudhu, nanti ada mungkar segala macam. Itu kalau disesuaikan dengan ilmu hadis yang di Islam, jatuh-jatuhnya udah mungkin di bawahnya maudhu malah. Iya, karena kan Maudhu masih ketahuan perawinya siapa. Tapi mungkin karena perawinya nggak alim, atau mungkin perawinya istilahnya pernah berbohong, tapi yang ada masih nyambung ke Rasulullah gitu. Surat Paulus itu benar surat Paulus atau enggak juga? Gini, Yesus di Bible diceritakan disalib atau diangkat kira-kira umur 33 ya. Kan dia mulai melayani umur 30, dia melayani kira-kira 3 tahun setengah gitu kan. Yesus lahir kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus nggak ada kira-kira tahun 30 Masehi kan. 30 Masehi ini, inget ini. Surat-surat Paulus yang 13 itu ternyata ditulis kira-kira mulainya awalnya dari tahun 48 Masehi. 13. Dari 30 ke 48, 18 tahun bedanya. Oke? Ditulis dari kira-kira tahun 48 sampai 65 atau 67 Masehi. Nah, dari 13 surat Paulus ini ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, dari 13 yang benar-benar dianggap ditulis oleh Paulus cuma 7. Sisanya ditulis oleh Paulin. Paulin ini bukan nama cewek. Paulin itu sebutan untuk orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi dari 13 yang benar-benar ditulis oleh Paulus dianggapnya cuma 7. Yang 6 bukan tulisan Paulus gitu. Karena zaman dulu orang itu boleh menulis begini. Saya menulis tapi saya ngaku sebagai Paulus gitu. Boleh. Belum kriminal. Belum ditangkap gitu. Bahkan Gospel Markus aja itu dia melakukan metode penulisan yang namanya mimesis. Mimesis itu artinya menyadur tulisan orang, tapi dia mengganti-ganti dengan nama tokohnya, nama tempatnya gitu. Itu namanya mimesis. Iya. Markus dan mimesis. Markus menulis tulisannya Homer. Ada orang penulis namanya Homer menulis tentang apa ya? Pernah dengar kota Trojan? Nah itu tulisannya Homer. Tulisan itu ditulis sama Homer kira-kira 700 sampai 800 tahun sebelum ada Yesus. Markus nulisnya kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Jadi jaraknya udah hampir lebih dari 700 tahun. Ini diadopsi oleh Markus. Jadi cerita-cerita Homer tentang Odyssey nih kayak gini nih. Ini Odyssey pasal berapa ayat berapa, itu dikutip oleh Markus pasal berapa ayat berapa. Mirip. Sama ya. Jadi iya jatuhnya hadis berarti. Tapi nggak tahu juga sih ya. Ya ini menyadur lah ya, ini menyadur. Tapi diganti-ganti nama tokohnya, nama tempatnya. Nah, Markus itu yang dianggap ditulis pertama dari 4 gospel itu. 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas ini yang menyadur dari Markus. Karena menyadur dari Markus, makanya 80% yang di Matius isinya Markus. 60% di Lukas isinya Markus. Nah, setelah itu Markus dan penulis Matius dan Lukas ini menambah-nambahkan sendiri dengan sumber kisah mereka. Ada sumber kisah sendiri, M berarti Matius, L berarti dari Lukas, Q artinya quell, artinya sumber atau kabar berita yang beredar di masyarakat. Nama-namanya dari mana tuh? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama Santo Papias tahun 135 Masehi menyebut Matius dan Markus. Kedua Santo Irenaeus tahun 185 Masehi yang menyebut keempat ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di 4 gospel ini nggak ada nama-nama aku bernama Matius nulis untuk siapa gitu, nggak ada. Oh iya. Jadi 4 itu anonim sebenarnya. Nah, selain daripada ini, Nggak ada kitab Paulus. selain daripada Markus berasal dari tulisan Homer, Matius juga mengadopsi dari tulisan-tulisan orang lain. Tulisan mana? Tulisan-tulisan yang berasal dari Yunani.
Mau tahu apa? Yang Yunani. Mau tahu nggak apa? Coba buka Matius 27. Matius 27. Ayat 52. Dan Matius 27. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Orang mati bangkit dari kubur namanya apa? Masuk ke dalam kota menampakkan diri kepada orang banyak. Kabur nggak kira-kira orang banyak kalau dilihatin mayat bangkit? Iya. Hah? Kabur dong. Nggak usah banyak lah. Satu aja mayat bangkit dari kubur di Bekasi misalnya. Di Depok. Depok misalnya satu mayat bangkit. Kira-kira gimana? Heboh nggak? Heboh. Lo berani nggak disamperin mayat bangkit dari kubur? Jangan sedih. jangan sedih lo. Terbirit-birit pasti kan. Nah, cerita itu adanya cuma di Matius. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Dari mana tuh ceritanya? Ternyata itu cerita dari Yunani. Namanya Festival Antesteria. Festival yang memperingati orang sudah mati bangkit masuk ke dalam kota. Cerita pagan gitu. Iya. Iya benar. Maksudnya kan kalau di Kristen katanya bilangnya ayatnya jangan sepotong-sepotong. Harus dari atas, tapi Ya udah baca dari atas dari perikop, baca aja semuanya. makanya udah. Nah, di Markus ada nggak cerita itu? Ini Matius 27 ayat 52. Di Markus ada nggak cerita begitu? Nggak ada. Di Lukas juga nggak ada. Di Yohanes juga nggak ada. Itu yang dimaksud dengan tambahan Matius sendiri. Gitu. Cerita apa tadi cerita? Antesteria Antesteria. di Yunani. Yunani. Festival yang memperingati orang sudah mati bangkit masuk dalam kota. Terus nggak datang zombie. Iya Dan Halloween. mungkin dari Halloween mungkin juga dari situ mungkin. Iya kan ada harinya. Iya. Oh, iya. Jangan sedih. Nggak sedih. Masih banyak lagi yang lain. Banyak banget. Yohanes coba buka. Yohanes 6. Buka coba. Nggak tahu. Yohanes 6 ayat berapa ya? 51 coba. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah itu dari mana? Cerita itu dari Mesir. Dewa Osiris. Tubuh dan darah Dewa Osiris dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Berarti itu nyadur lagi berarti dari Jangan sedih makanya dibilang. ya. Cerita-cerita pagan gitu, cerita-cerita orang zaman dulu. Yohanes 6 ayat 51. Nah, Biar baca ingetin lagi. tuh Matius 27 52. 27 Yohanes 6 51. 651 tuh dengar tuh. Oke. Sekarang kalau memang ceritanya Matius itu benar bahwa ada orang yang sudah mati bangkit dari kubur, Paulus kan nggak pernah cerita, Nah iya. ya kan? Paulus nggak pernah cerita. Padahal Paulus punya kesempatan yang bagus kan, buat nulis-nulis surat kepada orang-orang di Roma, Galatia, Korintus dan segala macam. Tuh ada mayat bangkit waktu Yesus bangkit tuh. Ada bukti kehidupan setelah kematian gitu kan. Tapi Paulus kan nggak pernah cerita. Itu salah satu indikasi bahwa surat Paulus tuh ditulis duluan sebelum 4 gospel. Nah, kalau surat-surat Paulus sudah ditulis duluan, gospel belakangan, berarti tulisan Paulus ini bisa nggak mempengaruhi penulis 4 gospel? Bisa juga. Pasti. Apalagi yang Markus nyadur Homer, yang Yohanes nyadur Euripides. Nah. Lumayan. Endingnya adalah apa? Jangan sedih. Jangan sedih.
Ternyata kita masih mengadaptasi penyembahan dewa-dewa ternyata. Ya memang Dan sedih. kenyataannya begitu. Itu memang terpengaruh oleh ajaran Helenistik. Sama kalau nanti mau baca, boleh yang baca tentang apa namanya? Pernah dengar nggak filsuf namanya Philo? Ya, Aristoteles itu. Philo ini muridnya Aristoteles. Aristoteles muridnya Plato. Plato muridnya Socrates gitu lah misalnya. Filsuf-filsuf ini yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran apa ya? Ajaran-ajaran pagan dari daerah sekitar situ, yang sampai akhirnya Philo ini itu membaca kitab yang Septuaginta. Kata kurios yang ada di Septuaginta itu sama Philo dijadikan semacam kata ganti untuk Tuhan, untuk nanti akhirnya diteruskan untuk Yesus gitu. Jadi sebenarnya Philo ini orang Yahudi loh, tapi dia orang Yahudi yang Helenistik gitu. Artinya orang Yahudi yang sudah terpengaruh oleh ajaran Helenisme Yunani kuno. Nah, kalau udah begitu berarti kan Kristen bukan agama baru, ajaran agama yang sudah mengikuti ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau tadi saya sebut-sebut Plato, ini ada bapak gereja yang ngomong gini, ya, thou procures for me by means of one puffed up with the most unnatural pride certain books of Platonis. Jadi beberapa buku dari orang-orang Platonis diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reason. Jadi itu yang saya baca, mungkin tidak terlalu kalimatnya tidak terlalu sama, tapi dengan tujuan yang sama, didukung oleh berbagai alasan yang sama, bahwa kalimat in the beginning was the word was with God, and the word was God, itu berasal dari orang-orang Platonis. Plato, gurunya Aristoteles. Terus ada lagi nih. Ini Justin Martyr. Justin Martyr ini adalah salah satu bapak gereja loh. Dan nulisnya gini. And when we say also that the word, dan ketika kita berbicara juga tentang firman, who is the firstborn of God, yaitu anak sulung dari Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan, and that he, Jesus Christ, dan bahwa dia, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again, and ascended into heaven, dan bangkit kembali dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati, putra-putra Jupiter. Nothing different. Jadi Yesus digambarkan tidak berbeda dengan putra-putra Jupiter gitu. Tentang kisah itu ya. Iya, kan orang Romawi memang percayanya ada dewa Jupiter yang punya anak macam-macam lah, banyak, ada Merkuri dan sebagainya. Jadi Yesus digambarkan sama atau tidak berbeda dengan yang kalian hormati dan kalian sembah sebagai putra-putra Jupiter. Jangan sedih gitu. Ternyata Alhamdulillah, saudari Kenny Ernoya, kelahiran Wantapone. Ini agama di sini Kristen, betul ya? Ya. Alhamdulillah, Kenny akhirnya memutuskan untuk masuk agama Islam. Ya. Seperti biasa, saya akan bertanya, apakah Kenny ini mau masuk Islam karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Kalau dengar ceritanya, orang tua kan memang menentang ya. Tetapi orang mau masuk atau memeluk agama Islam itu tidak perlu izin siapa-siapa, ya. Karena setiap warga negara Indonesia juga dijamin haknya oleh negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah.